Ya, sekarang gue mau melepas ular nih yang kemarin gue tangkap di gorong-gorong. Ini 2 ekor. Ini gue mau lepas nih ke arah Bogor. Yuk ikuti perjalanan gue yuk. Ular yang saya tangkap di gorong-gorong kemarin ini, sekarang ini mau saya lepas di sini, tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Mudah-mudahan dia bisa hidup lestari di sini tanpa ada yang mengganggu. Oke, irit ya. Irit ya. Satu lagi, saya mau lepas di tempat yang sama seperti yang tadi ya. Ya bisa sama-sama di sini dia. Karena dapatnya di tempat sama, saya lepas di tempat yang sama. Setelah melepas ular di daerah Bogor, pulangnya gue mampir ke tempat dimana gue menemukan ular king cobra pada waktu itu. Karena memang ini lokasinya satu arah, sejalan dilewati, jalan gue menuju pulang. Gue pengen tahu di sini apakah masih ada ular king cobra lainnya. Karena gue penasaran gitu. Kalau dilihat dari kondisinya sih kayaknya masih ada. Gue berharap juga ketemu orang-orang di jalan yang bisa gue mintai keterangan. Soalnya gue merasa miris juga dengan adanya king cobra yang terbunuh di sini. Dan gue yakin 1 atau 2 ekor lagi pasti masih ada. Sini gue jalan aja kok. Udah pengen tahu. Barangkali keberuntungan menyertai gue bisa menemukan king cobra lagi. Dan gue kebetulan juga ketemu dengan penduduk di sini. Sekedar tanya-tanya aja. Kalau dia dapat info yang bisa buat petunjuk. Ternyata bapak pencari kayu ini pernah melihat ular sepanjang 4 meter pada saat dia memancing. Sebelah mana? Ini kadang-kadang di kali mainnya. Di kali ya? Sering ngingat emang? Iya, kalau lagi mancing itu. Oh, 2 lubang. Kaget. Berarti masih sering ini ya? Ini masih ada yang murah. Mana ya? Iya. Ya, makasih juga ya. Iya. Masih ada juga deh ini mah. Tuh di situ tuh lokasinya, ayo ke situ. Nah. Itu mungkin kita ke arah sana tuh. Kita tes dulu nih, takutnya tiba-tiba ada ularnya, saya harus lari
Titip ras bentar nih. Yuk, lanjutin yuk. Nah itu tuh. Tuh situ tuh kayaknya tuh. Ada pergerakan tuh. Tuh, ular tuh, ular. Kamera kan. Tuh ularnya tuh. Cepet kamera sini, cepet. Lari cepet. Ini dia nih, tuh. Ekornya tuh. Coba dari sini tuh. Terus dia ada di sela-sela bambu. Sampai saja. Gombong-gombong kita. Ini dulu. Dia sudah masuk lubang lagi. Ini agak sulit ini. Bawa dulu ke atas tuh. Tuh kelihatan tuh ular itu. Lumayan besar nih. Kita lihat dulu. Saya makan dulu nih. Nah ini, yuk kita bawa ke atas dulu ya. Kita lihat nih, barunya. Oh lihat, licin ya. Nah, ini saya mau lihat dulu giginya nih, taringnya. Coba tolong di close up. Tuh ya, lihat, kelihatan nggak? Tuh, masih lengkap tuh. Satu lagi nih. Tuh, kelihatan? Tuh, ya. Oke, kita bawa ke atas dulu nih. Karena licin di sini. Licin sekali sini. Ini ularnya ini yang tadi kita temukan, rupanya lebih besar dari yang tadi ya, yang kemarin. Lumayan cukup melelahkan. Saya bawa karung dari rumah, saya ambil dulu sebentar, tolong ambilin karungnya. Nih, biar awas nanti saya angkapin. Lepas. Aku lepas. Coba lepas tangan nanti aku lepas. Lepas lagi tuh. Aduh, lepas lagi. Coba tangkap dengan karung. Coba sini dulu. Agak sedikit. Enggak bukan di sini. Oh. Saya coba tangkap dengan karung biar cepat.
tadi di bawah. Ini senjata saya rumah aja untuk angkat tangan dia. Akhirnya tertangkap. Hati-hati. Sepertinya gerakannya memang tidak terlalu gesit, dan saya curiga apakah ada luka ataukah memang tulangnya ada yang patah bekas konflik, apakah dengan manusia atau dengan hewan sejenis. Saya periksa dulu ini. Oh, merasa kecurigaan saya. Seharusnya dia lebih liar, lebih agresif. Rupanya ada luka di sini nih. Ini coba kamera nih. Tuh ada luka ya. Tuh di bawah juga ada luka. Lukanya udah lama tuh. Jadi banyak faktor yang menyebabkan dia luka begini ya. Bisa jadi ketika ingin memangsa hewan lainnya, mendapat perlawanan. Seperti juga ketika berusaha memangsa python, dapat gigitan dengan python. Walaupun sebenarnya akhirnya akan memenangkan pertarungan ini. Atau juga dengan biawak, banyak faktor ya. Dia paling tidak berdaya menghadapi manusia biasanya. Mudah sekali ditaklukkan ya. Dengan sebatang kayu pun dia juga bisa ditaklukkan. Tapi biasanya kalau konflik dengan binatang lain akan menimbulkan luka seperti ini. Ini akan saya rawat dulu sebelum saya rilis. Oh, di ekor juga ada luka juga nih. Oh, lihat nih. Rupanya dia habis melewati hari-hari yang keras ini ya. Kasian ya. Saya akan rawat dulu sampai dia sehat. Nanti akan saya lepas lagi di tempat yang lebih dia bisa memungkinkan untuk hidup. Dan tidak ada gangguan lagi, terutama gangguan dari manusia. Sebab kalau gangguan dari hewan lainnya, mungkin dia bisa memenangkan pertarungan ini. Dia kalahnya dengan manusia biasanya ini. Oke. Dan perlu diketahui bahwa dengan besar segini ini sudah bisa membunuh seekor kebau dengan gigitannya dia. Jadi dia merupakan top predator yang memangsa ular juga, ataupun biawak, ataupun hewan kecil lainnya. Kayak disebutnya Ophiagusana. Ophiagus artinya pemangsa ular dia. Ya, masukkan. Ayo, awas, hati-hati. Yang dilepas dulu sebelum ya. Jadi mungkin ular ini akan saya rawat dulu di rumah sampai dia sembuh betul, kemudian saya akan lepas lagi di alam. Ini lingkungannya ini masih di wilayah Jawa Barat, dekat dengan Jakarta juga. Didominasi oleh hutan-hutan bambu panjang 2 km nih, hutan bambu, dan ada aliran sungai membelahnya. Penduduk yang terdekat dari sini sekitar 1 km. Tapi banyak juga yang mencari burung atau mencari tumbuh-tumbuhan lain seperti juga ngambil bambu. Jadi di sini tuh udah sering datangin manusia. Nah, untuk hewan seperti king cobra ini kayaknya kurang tepat, dan saya rasa masih ada lagi. Nantilah saya akan cari lagi di kesempatan lainnya. Kalau memang ketemu akan saya pindahkan aja, saya lepaskan di tempat yang lebih jauh dari pemukiman penduduk. Ayo ikuti langkah saya. Ya, alhamdulillah ini kita baru sampai rumah ini. Ini ular yang tadi kita tangkap di hutan bambu pinggir sungai ini. Tadi kan ternyata dalam keadaan luka. Nah, sekarang saya mau obatin di sini karena memang dengan keadaan seperti ini nggak mungkin dirilis langsung ya, biar lukanya sembuh dulu dan dia punya kekuatan untuk memulai hidupnya di lingkungan barunya. Ntar saya lihat dulu. Nah, ini lukanya nih. Coba dilihat nih. Ada 2 lubang di sini. 1, 2, dan bagian bawahnya juga nih.
Ini kalau saya prediksi atau saya kira ini bekas gigitan biawak ya, karena atas bawah ini. Dan ini ada obat yang saya pakai ini, saya mau menggunakan betadine dan rivanol ya. Sebelumnya saya mau cuci dulu lukanya dengan betadine. Nanti saya cuci dulu dengan rivanol dan baru saya tetesin betadine. Tapi saya nggak bisa sendiri kayaknya, minta bantuan tolong. Pegang saya. Nah ini saya mau bersihkan dulu dengan rivanol ya, untuk membersihkan lukanya. Nanti lukanya, oh ini dia nih, atas. Ini lukanya ya, lumayan dalam ini. Mudah-mudahan tidak terjadi infeksi ya, karena kotor ini. Lukanya nih, tuh, lihat tuh. Mungkin dia perih, tahan sebentar. Tahan sebentar, sabar. Sabar kawan. Atas dan bawah. Lembek sini ya. Nah, saya masukin lagi, ini kandang ini sifatnya sementara. Sengaja saya kasih rumpun bambu supaya dia merasa nyaman ya, dan sebagai terapi dia. Di proses pengobatan King Cobra ini, mudah-mudahan dia dapat cepat pulih kembali dan cepat menemukan kebebasannya. Oke, buat sahabat Astaga yang suka channel ini, subscribe, like, share, and comment supaya channel ini dapat lebih berkembang.